Alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dan serta teman-teman senasib seperjuangan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Santri Harapan Bangsa. Dari zaman ke zaman, generasi ke generasi selalu datang sini berganti. Ada yang lahir dan ada pula yang meninggal alias mati. Semua itu tak perlu kita herankan, karena memang telah terjadi dan telah terbukti. Falsafah hidup itu selalu berputar dan bergeser menurut kemajuannya. Karena tabiat alam yang baharu, maka isi pun ikut berubah-ubah. Semakin lama perjuangan hidup, semakin ketat dengan tantangan dan cobaan. Semakin banyak orang yang kaya, semakin menderita orang yang miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin terus terhina. Judi dan arak merajalela, nakalan remaja akan meningkat. Pesantren hanya tinggal nama. Masjid-masjid besar dan indah zamannya kian menurun dan melemah. Sedangkan kemaksiatan sungguh sangat dibanggakan. Untuk menghadapi tantangan inilah kader-kader generasi muda sungguh sangat diharapkan. Karena kalau tidak, bangsa akan hancur, dunia pun terasa kiamat. Bukankah kita tahu baik buruknya suatu bangsa terletak pada tangan pemuda? Maka jika ingin bangsa ini selamat, maka persiapkanlah generasi muda yang mampu mengemban amanah. Karena pemuda adalah tulang punggung sebuah bangsa dan cerminan suatu negara. Kalau generasi muda yang suka mabuk-mabukan, maka bangsa akan terkutuk. Dan kalau generasi mudanya tidak beriman, niscaya bangsa akan terancam. Nah, teman-teman semua pasti bertanya-tanya, mengapa saudara berani mengatakan demikian? Karena demikianlah fakta dan realita yang telah terjadi. Sebagai contoh, coba kita lihat negara Uni Soviet yang dikenal adidaya dan adikuasa, tetapi mereka tak pernah merasakan kedamaian. Kejahatan senjata tidak henti-hentinya, perampokan dan pemerkosaan kian merajalela. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi, wahai putra semua bangsa? Tidak lain hanyalah karena generasi mudanya tidak dibenahi dengan benih-benih keimanan, tidak dipupuki dengan pupuk-pupuk ketakwaan. Maka konsekuensinya negara menjadi sebuah lubang neraka. Maukah kejadian serupa menimpa negara kita? Maukah kejadian serupa menimpa negara kita, wahai generasi bangsa? Pasti tidak, karena tidak seorang pun di antara kita yang cinta peperangan dan pembunuhan. Oleh karena itu, maka persiapkanlah generasi muda yang mampu membela bangsa dan agama. Tanamilah di hati mereka dengan benih-benih keimanan. Pupukilah mereka dengan pupuk-pupuk ketakwaan. Dan bekalilah mereka dengan ilmu pengetahuan. Supaya kelak mereka mampu mengangkat martabat bangsa dan mampu mempertahankan agama. Namun, andai generasi muda dangkal ilmu agama, iman mereka bagaikan buih di lautan lepas, jadi hempas oleh gelombang globalisasi, maka nasib bangsa akan terkatung-katung sesuai dengan sebuah kata, hidup tak punya rumah, mati tak punya tanah. Oleh karena itu, maka didiklah generasi muda yang cinta ulama dan pembela kebenaran. Jangan biarkan mereka menjadi generasi yang benci ulama dan penentang kebenaran. Karena jika mereka menentang kebenaran, sama artinya dengan mereka menentang Allah.
kebenaran itu datang dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 147 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu datang dari Allah, maka janganlah sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang ragu. Oleh karena itu, wahai pemuda Islam, bukalah mata, lihatlah kebenaran, mantapkan keimanan, belalah Islam dengan segenap kemampuan, dan jadilah diri sebaik-baik makhluk, yakni yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu insani man yunfa'u li ghairihi. Sebaik-baik manusia yakni orang yang bermanfaat bagi orang lain. Berdasarkan dalil di atas, dapat kita tarik kesimpulan, jika generasi muda ingin menjadi insan yang terbaik, maka yang harus dilakukan ialah generasi muda harus menjadi embun di kala manusia dalam kausan, sanggup menjadi pembela sebangsa yang dihancurkan, dan bersedia menjadi benteng saat agama mulai diserang. Dengan begitu, generasi muda akan menjadi insan yang terbaik di mata Allah, agama, dan bangsa. Semoga generasi muda kita bisa mewujudkan cita-cita para ulama dan para syuhada bangsa ini. Dan apa yang menjadi pertanyaan terbesarnya ialah, siapakah pemuda yang bisa menjadi harapan bangsa ini? Jawabannya hanya satu, yaitu kita para santri. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi